Selamat siang Miss Fatimah, saya Evelyn Gunawan dari kelas 8 absen nomor 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks ulasan film Imperfect. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah identitas karya. Judul dari film ini adalah Imperfect. Sutradaranya adalah Ernest Prakasa. Produsernya adalah Chan Parves Servia dan Via Servia. Penulisnya adalah Meira Anastasia dan Ernest Prakasa. Distributornya adalah Star Vision Eflix. Rilisnya pada tanggal 19 Desember 2019. Durasinya 113 menit dan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Para pemainnya ada Jessica Mila, Reza Rahadian, Yasmin Naper, Clara Bernadette, Karina Suwandi, Kiki Saputri, Ernest Prakasa, Boy William, dan Syarefadan. Yang kedua adalah orientasi. Film Imperfect merupakan film percintaan dan komedi terbaik di bioskop pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020. Film ini mendapatkan sambutan yang positif dari kalangan penonton dan pengkritik. Film ini telah mencapai 2 juta lebih penonton pada 16 hari penayangan. Yang ketiga adalah sinopsis. Di dalam film Imperfect ini terdapat suatu tokoh yang bernama Rara. Rara adalah anak kecil yang memiliki tubuh yang gemuk. Ia memiliki hobi untuk makan atau ngemil dalam porsi yang besar atau jumlah yang besar sehingga ia bertumbuh menjadi wanita yang gemuk. Berbeda halnya dengan adiknya yang bernama Lulu. Ia memiliki tubuh yang sangat ideal. Ketika Rara sudah beranjak dewasa, ia bekerja di satu kantor. Beberapa temannya membuli dia dan memanggil dia dengan sebutan ibu hamil. Ia juga sempat mengajar anak-anak pemulung bersama Dika yang menjadi pacarnya. Suatu ketika ia diangkat menjadi jabatan yang lebih tinggi sehingga ia diminta untuk mempergunakan waktunya selama 1 bulan untuk merampingkan tubuhnya. Ia melakukan diet itu dengan berolahraga setiap hari dan meminum jus sehat. Ketika dietnya berhasil, perilaku Rara menjadi berubah. Ia lebih sibuk, ia lebih sering pergi bersama teman-temannya, ia jarang mengajar anak-anak pemulung, bahkan ia jarang bertemu dengan Dika. Ketika Rara berulang tahun, Dika telah menyiapkan kejutan bersama anak-anak pemulung di suatu tempat. Saat pukul 12 malam, Rara masih saja belum datang, padahal anak-anak pemulung sudah pada ngantuk. Dan ketika Rara datang, ia melihat bahwa anak-anak pemulung sudah pada tidur. Dan saat itu juga Dika merasa perilaku Rara sudah berubah. Ibunya menasihati Rara untuk mencari jati dirinya sendiri. Tetapi Rara merasakan bahwa ia kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang daripada adiknya. Maka ibunya menceritakan bahwa dulu ia ingin menjadi seorang model, tetapi saat itu ibunya sedang mengandung Rara, dan saat melahirkan Rara, ibunya tidak bisa menjadi model karena di perutnya terdapat beberapa stretch mark karena Rara terlalu besar saat dilahirkan. Sehingga ibunya tidak bisa menjadi model dan harus membatalkan cita-citanya. Beberapa hari kemudian, Dika memberikan suatu amplop kepada Rara yang berisi foto-foto Rara saat mengajar anak pemulung. Dan pada akhirnya Rara senang karena ia mendapatkan perhatian dari banyak orang tanpa memandang tubuh gemuk. Keempat adalah analisis. Tema dari film Imperfect adalah seseorang yang memiliki tubuh gemuk dan mendapatkan body shaming dan cyberbullying dari orang lain. Tokoh-tokoh utama yang terdapat di film ini adalah salah satunya Rara. Rara memiliki sifat yang baik, dia kuat terhadap orang-orang yang membicarakan tentang tubuhnya, suka menolong, dan terkadang
terkadang suka kurang percaya diri. Tokoh utama selanjutnya adalah Dika. Dika memiliki sifat yang setia, dia menerima Rara padanya, ia baik, dia suka menolong, dan ia selalu membuat Rara untuk menjadi percaya diri. Film Imperfect ini memiliki alur campuran, yaitu terkadang arah maju atau mundur. Film ini menceritakan ketika Rara besar dan ketika Rara juga masih kecil. Ada beberapa latar tempat dari film Imperfect, yaitu kantor, di rumah Rara, di kantin kantornya, di tempat mengajar anak-anak pemulung, di rumah Dika, dan lain. Yang kelima dan terakhir adalah orientasi. Banyak nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari film Imperfect ini. Salah satunya adalah kita harus mengubah insecure kita menjadi bersyukur. Selain itu, kita juga tidak boleh body shaming terhadap tubuh orang lain, karena itu adalah salah satu bentuk cyberbullying, dan hal itu dapat menyebabkan orang kehilangan rasa percaya dirinya. Kisah ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi jarang kita sadari dan jarang kita bahas dengan serius. Maka ketika hal ini dibahas dengan serius dan dijadikan sebuah film, maka film ini menjadi sangat bagus dan unik. Menurut saya, film ini tidak memiliki kekurangan, dan menurut saya film ini sangat cocok untuk dinikmati dan ditonton oleh para remaja yang berusia 13 tahun ke atas, karena ceritanya mengangkat apa yang sering dialami oleh anak-anak remaja. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.